Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bila masuk bulan Ramadan beliau mengabarkan kepada teman-temannya, ja'akum syahrun Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh kemuliaan, tuftahu fihi abwabul jinan, yang dibuka pada bulan tersebut pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul niran, dan juga pada waktu tersebut ditutupnya api-api neraka. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairahu faqad khairaha faqad hurim, dan barang siapa yang terhalangi dari kebaikan pada bulan tersebut, maka sungguh dia telah terhalang. Oleh karena itu, para ulama mengatakan disunahkan bagi kita ketika menghadapi bulan Ramadan kita bergembira. Kita bergembira dengan terbukanya kesempatan untuk amal soleh di bulan ini. Oleh karenanya Allah menyebutkan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, katakanlah kepada orang-orang mukmin, hendaklah dengan rahmat Allah dan juga karunia-Nya, hendaklah mereka bergembira. Karena itu lebih baik dibandingkan mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang orang-orang kafir kumpulkan daripada harta dunia. Oleh karena itu, seorang muslim menghadapi bulan Ramadan mereka berbahagia. Walaupun di tengah keterbatasan seperti sekarang saat ini, ketika kita banyak diwakdasi waktu ibadah dan juga tempatnya. Kemudian para ulama mengatakan di antara kegembiraan seorang muslim dalam menghadapi Ramadan adalah dia setidaknya melakukan 3 perkara. Yang pertama adalah dia banyak berdoa. Alhamdulillah kita telah beruntung sampai di bulan ini. Kita ada kesempatan beramal. Namun juga kita berdoa untuk minta taufik, untuk minta hidayah kepada Allah agar Allah memudahkan ibadah-ibadah kita di bulan ini. Dan juga Allah memberikan petunjuk kepada kita agar mengetahui mana ibadah yang diterima dan yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seseorang banyak bertobat. Karena bertobat, karena dosa-dosa menghalangi seseorang untuk melakukan amal saleh. Namun dengan bertobat seseorang akan dimudahkan untuk beramal saleh. Dan juga taubat bukan hanya bagi orang-orang yang merasa berdosa, namun juga kepada semua kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah sekalian semua wahai orang-orang mukmin agar kalian mendapatkan keberuntungan. Bahkan Nabi kita Nabi SAW mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, sungguh demi Allah aku beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepadanya fil yaumi, dalam satu hari, akthar min 70 marrah, lebih banyak dari 70 kali. Nabi kita yang Allah ampuni 70 kali sehari memohon ampun kepada Allah dan bertobat. Lalu bagaimana kita yang dipenuhi oleh dosa? Dan yang ketiga, kata para ulama, seseorang hendaklah membekali diri dengan ilmu sebelum dan ketika Ramadan. Kenapa? Karena bisa jadi dia bersusah payah berilmu, bersusah payah beramal, tapi dia tidak tahu bagaimana amalnya diterima. Salah satunya dia tidak tahu bagaimana bertobat yang benar dari dosa besar. Dia bisa mengetahui bahwasanya kita sering dengar bahwa man shoma ramadanan imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan berharap pahala kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada orang yang kemudian merasa, kalau begitu saya cukup puasa saja, pasti dosa-dosa saya terhapus. Para ulama mengatakan tidak, tetapi pengampunan harus dibarengi dengan ilmu. Yang disebutkan pengampunan dalam bulan Ramadan adalah pengampunan dari dosa-dosa kecil. Karena dalam hadis lain disebutkan idza jtunibat kabair, apabila menjauhi dosa-dosa besar. Maka kata para ulama, pentingnya Ramadan membekali dengan ilmu agar seseorang ketika bertobat di bulan Ramadan dia mengetahui bahwasanya dia bisa terlepas dari dosa besar dengan cara bertobat.
Dan bertobat itu tidak sah apabila dia kemudian tidak menyesali, kemudian dia tidak berhenti dari dosanya tersebut, dan dia berazam untuk tidak melakukannya kembali. Betapa banyak orang yang kemudian tidak bertobat dari amalnya, contohnya terdapat kesyirikan dalam amalnya, baik itu syirik kecil maupun syirik besar, lalu kemudian dia berharap pahala yang banyak. Padahal Allah sebutkan, apabila seseorang melakukan syirik besar, apapun amalnya, akan Allah datangkan pada hari kiamat haba'an mathura, bagaikan debu-debu yang bertebangan. Seseorang yang bersemangat beramal dalam Ramadan tapi tidak membekali dengan ilmu, dia bersedekah dengan banyak, tapi tanpa dia sadari bahwa ternyata sedekah ini tercampur dengan uang-uang yang haram, maka akan sia-sia. Karena Allah sebutkan, Nabi SAW sebutkan bahwa la tuqbalu salat min ghairi tuhurin, Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, wala shadaqatun min gululin, dan tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Oleh karena itu, para ulama mengatakan inilah yang harus kita bekali dalam bulan Ramadan, yaitu dengan banyak berdoa agar Allah memberikan taufik. Yang kedua, kita banyak bertobat, dan yang ketiga, kita membekali dengan ilmu. Karena doa dan taubat yang diterima adalah dengan ilmu yang dibarengi keikhlasan. Oleh karena itu, alhamdulillah kesempatan untuk berilmu banyak. Kita bisa melihat channel-channel di YouTube tentang para ahli ilmu berbicara. Begitupun kami telah menyediakan kajian-kajian ilmu yang insya Allah pada bulan Ramadan, pada beberapa hari ke depan kita akan mulai kajian tafsir dan juga kajian-kajian lain secara online. Silakan diikuti di Instagram kami. Insya Allah semoga membawa manfaat kepada semuanya, dan juga Allah mudahkan kita untuk beramal pada bulan Ramadan ini, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga yang kenikmatan terendahnya seseorang mendapatkan 10 dunia, dan juga Allah jauhkan kita dari neraka yang siksaan terendahnya seseorang yang memakai sendal otaknya langsung terpanggang. Semoga Allah mudahkan kita. Demikian pemaparan kami yang terpaksa harus dalam waktu singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.